Halo semuanya, selamat datang di Dunia Donghua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan series Donghua yang berjudul Throne of Steel episode 135. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Di sebuah pertahanan zona perang pertama, tepatnya di perbatasan Tenggara yang penuh dengan ketegangan dan pertempuran. Tampak para pasukan pertahanan Tenggara Gang sedang terlibat dalam peperangan sengit melawan para iblis yang datang dalam jumlah tak terhitung. Di tengah pertarungan yang berlangsung, sosok kuat bernama Wang Yuanyuan yang dikenal sebagai Dewi Perang muncul untuk memimpin pasukan manusia melawan gelombang iblis yang tak henti-hentinya menyerbu. Pada saat itu hanya Wang Yuanyuan sendiri saja yang tersisa, sehingga mau tak mau ia harus menghadapi ratusan pasukan iblis sendirian di zona perang pertama. Meskipun begitu, Wang Yuanyuan sama sekali tidak gentar. Ia justru dan begitu berani maju untuk menghadapi seluruh pasukan iblis tersebut. Sementara itu di ruangan para petinggi aliansi, tampak seorang prajurit yang dengan begitu khawatir melaporkan kalau wilayah pertahanan Tenggara sedang berada di dalam situasi yang serius. Yang mana di sana terdapat ratusan hingga ribuan pasukan iblis yang sedang menyerang. Namun prajurit itu merasa tak menyangka kalau para petinggi hanya mengirimkan Wang Yuanyuan sendiri untuk menghadapinya. Salah satu petinggi pun menjelaskan bahwasannya wilayah Tenggara itu berada di garis pertahanan aliansi dan sekarang zona pertahanan sedang berada di bawah serangan iblis. Hal demikian membuat pasukan aliansi mengalami krisis dalam jumlah prajurit pasukan. Oleh karena itu, para petinggi hanya bisa mengirimkan dan mempercayakan wilayah Tenggara pada Dewi Perang Wang Yuanyuan saja. Selain itu di sana juga terdapat sebuah harta rahasia pertahanan yang ditinggalkan oleh Yusui. Selama Rock Solid itu belum hancur, maka para petinggi tidak akan membuang banyak pasukan untuk mempertahankan wilayah pertahanan Tenggara. Kembali ke wilayah pertahanan Tenggara, terlihat tubuh Wang Yuanyuan kini dipenuhi dengan kekuatan petir yang dahsyat. Bahkan kini dia juga memiliki sebuah pedang raksasa yang luar biasa, yang menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang ia miliki. Meskipun para iblis datang dan jumlah ratusan, Wang Yuanyuan tidaklah gentar. Dengan menggunakan serang badai berdarah yang mengikat musuh-musuhnya serta pedangnya mampu meluncurkan serang luar biasa, dia dengan cepat menghancurkan banyak iblis dalam sekejap. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Raja Iblis Beruang yang berada di tingkat 8 tiba-tiba saja muncul untuk menantang Wang Yuanyuan dalam sebuah pertarungan yang penuh darah. Baru saja tiba, beruang iblis dan begitu liar mencoba menyerang Wang Yuanyuan secara terus-menerus. Untung saja Wang Yuanyuan berhasil menghindari segala serangan tersebut. Raja beruang iblis memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi Wang Yuanyuan jauh lebih terampil, dan cepat dia pun berhasil merobek salah satu matanya, dan juga menyerangnya hingga membuatnya terpental jauh dan membangkitkan kemarahan dari sang raja beruang iblis. Raja beruang iblis yang murka segera memanggil ratusan pasukan beruang dari portal teleportasi dan tujuan untuk mengepung dan menghancurkan Wang Yuanyuan. Namun meskipun dikelilingi oleh pasukan beruang yang tak terhitung jumlahnya, Wang Yuanyuan tidaklah mundur. Dia melawan seluruh pasukan beruang iblis dan penuh keberanian. Di tengah-tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba saja saudaranya yakni Zhang Fang muncul dari zona perang ketiga dan langsung membantu Wang Yuanyuan dalam menghadapi pasukan beruang iblis. Sehingga Wang Yuanyuan dan Zhang Fang pun mulai berkolaborasi. Dalam waktu singkat, mereka menghabisi puluhan beruang iblis dengan sangat mudah. Tak berselang lama, Raja Beruang Iblis menjadi semakin marah, mencoba memberikan serangan ke arah Wang Yuan yang sempat berhasil tertangkap oleh pasukan beruang iblis. Akan tetapi Wang Yuan masih mampu mengimbangi serta menahan serangan-serangan yang datang dari Raja Beruang Iblis dan menggunakan perisai besar miliknya. Tak berhenti sampai di situ, dan memanfaatkan perisainya, ia mencoba menekan Raja Beruang Iblis lalu memukulinya dengan sebuah palu raksasa. Setelah itu, Wang Yuan mencoba mengakhiri hidup Raja Beruang Iblis dan sebuah tombak petir raksasa. Hingga pada akhirnya Wang Yuanyuan berhasil menewaskan ratusan pasukan beruang, termasuk juga sang Raja Beruang Iblis sendiri. Meskipun nyaris meninggoy, akan tetapi napas Raja Beruang Iblis ternyata masihlah belum habis. Dalam upayanya untuk membawa Wang Yuanyuan bersama dirinya ke dalam kematian,
Raja Beruang Iblis segera mengumpulkan kekuatan besar di dahi dan mengaktifkan kutukan terlarang Dewa Iblis Beruang, yang mampu memaksa semua keturunan beruang untuk meningkatkan satu tingkat kekuatannya menjadi tingkat ke-7. Sehingga kini pasukan beruang yang semulanya sudah ditaklukkan menjadi semakin kuat. Bahkan para petarung manusia yang berada di perbatasan merasa kesulitan untuk menghadapi mereka. Di tengah situasi yang semakin sulit, Zhang Fang dan Yuan Yuan harus berjuang lebih keras untuk melawan pasukan beruang iblis. Dengan kerjasama yang baik, serangan-serangan iblis dapat dihentikan meskipun Raja Beruang Iblis masih menjadi ancaman besar. Selain itu, keberanian Zhang Fang dan Wang Yuan bersama-sama berhasil mengalahkan ratusan pasukan beruang, namun pertarungan mereka belumlah selesai. Pada saat itu, Wang Yuan dan Zhang Fang menyadari kalau 3 zona perang sedang dalam bahaya, karena pasukan beruang iblis yang menjadi semakin menggila. Setelah menghabisi sebagian besar pasukan beruang, Zhang Fang dan Wang Yuan memutuskan untuk bertarung secara terpisah agar bisa mengalihkan perhatian para musuh, dan juga membantu zona perang lainnya untuk menghadapi ancaman beruang iblis. Pada saat yang bersamaan di ruang petinggi, situasi semakin tegang. Para petinggi nampak menjadi begitu terkejut ketika mendengar pasukan beruang iblis yang semakin kuat dan menggila. Hal ini membuat mereka menjadi begitu khawatir jika serangan para iblis semakin kuat, mereka mungkin tidak akan bisa mempertahankan benteng Tenggara, salah satu daerah paling penting di perbatasan. Namun kabar baik datang ketika Hao Chan bersama dan Seng Cair muncul secara dramatis untuk memberikan bantuan. Dengan kedatangan mereka, semua pasukan beruang yang sedang mengamuk segera dihentikan dalam sekejap. Serang gabungan dari Hao Chan dan Seng Cair berhasil menghancurkan pasukan beruang yang tersisa, menyisakan kehancuran di medan perang saja. Tak hanya Hao Chan dan Cair saja, rekan mereka yakni Lin Xian dan Han Yu juga datang untuk memberikan bantuan. Pada saat itu, Han Yu dan cepat menggunakan sebuah teknik untuk mengurung para pasukan iblis. Lalu Lin Xian langsung menghabisi mereka semua dengan serangan pedang jiwa api. Selesai menghabisi seluruh pasukan iblis yang tersisa, Zhang Fang segera menghancurkan teleportasi iblis. Sehingga untuk sekarang mereka telah berhasil meraih kemenangan. Kemenangan itu membuat para prajurit manusia bersorak merayakan kemenangan mereka dan penuh semangat. Pada malam harinya, terlihat para pasukan manusia yang sedang mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kemenangan mereka. Selain itu, Wang Yuan yang kini dikenal sebagai Dewi Pedang Berdarah merayakan kemenangan dengan bermain adu panco melawan para prajurit lainnya. Tidak hanya itu saja, selain adu panco, Wang Yuan yang sudah akrab dengan Lin Xian sempat ingin beradu kekuatan untuk membuktikan siapa yang lebih hebat antara badai berdarah Wang Yuan dan ponik api milik Lin Xian. Belum sempat beradu, tiba-tiba saja para petinggi aliansi datang. Di sana, salah satu petinggi kuil prajurit yakni Xiu langsung mengucapkan ucapan selamat atas kemenangan para prajurit. Kemudian Xiu mencoba mengajak Long Hao Cheng dan yang lainnya untuk pergi makan malam bersama, karena Xiu ingin memberitahu sesuatu kepada mereka. Sesampai di sana, Xiu langsung mengungkapkan bahwa Hao Cheng yang merupakan seorang kesatria dari kuil kesatria akan menjadi penerus penguasa kuil prajurit. Keputusan itu menimbulkan keraguan dari beberapa pihak, terutama seorang kapten kelompok pemburu iblis yakni Kapten Long. Kapten Long merasa bahwa Wang Yuan lebih pantas menjadi penerus karena kekuatannya yang luar biasa. Terkejut dengan keputusan ini, Hao Cheng pun menegaskan bahwa dirinya tidak pantas menjadi penguasa, karena dia berasal dari kuil kesatria dan tidak memiliki garis keturunan yang diinginkan oleh mereka. Suasana pun menjadi semakin tegang, tetapi ketegangan itu segera reda saat kedua petinggi tertawa keras, mengungkapkan bahwa seluruh situasi ini hanyalah sebuah lelucon belaka untuk memprovokasi Wang Yuan. Namun di balik lelucon itu ada sebuah pembahasan penting dari Xiu. Sejak para iblis mulai menyerbu perbatasan, benteng Tenggara mereka mulai mengalami kerusakan pada batu kristal pelindungnya. Batu-batu itu sangatlah penting untuk melindungi perbatasan dari serangan iblis dan sekarang hanya ada 6 batu kristal yang tersisa.
Satu batu kristal terakhir berupa batu kristal perak hanya dapat diambil dari alam misterius roh raksasa. Sebuah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang memiliki garis keturunan dewa roh raksasa. Dan ternyata satu-satunya orang yang memiliki garis keturunan tersebut adalah Wang Yuanyuan. Dan demikian Wang Yuanyuan diberi tugas untuk mencari batu kristal terakhir di alam misterius roh raksasa. Sebuah tempat yang penuh dengan tantangan dan bahaya. Batu kristal perak yang terakhir itu sangatlah penting untuk menyempurnakan pelindung perbatasan mereka. Dan satu-satunya harapan untuk menyelamatkan perbatasan adalah keberhasilan misi itu. Setelah itu, Wang Yuanyuan akan berangkat ke alam misterius, sebuah dunia yang penuh dengan rahasia dan keajaiban, tempat para dewa roh raksasa dulu bersemayam. Singkat waktu, sesampai di pintu masuk ke alam dewa roh raksasa, terlihat kalau pintu itu sudah terbuka. Dan kini Wang Yuanyuan akan memasuki dunia yang sangat berbeda dari dunia yang mereka kenal. Apakah Wang Yuanyuan itu akan berhasil mendapatkan batu kristal terakhir? Dan apakah Wang Yuanyuan akan bertemu dengan dewa-dewa atau iblis yang lebih kuat dalam perjalanan mereka? Keputusan besar ini akan membawa Wang Yuanyuan ke dalam petualangan yang tak terduga, penuh dengan peperangan, kekuatan yang lebih besar, dan rahasia yang terungkap. Oleh karena itu, Wang Yuanyuan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada dan menjaga perbatasan mereka agar tidak jatuh ke tangan iblis. Akankah dia itu akan berhasil mendapatkan batu kristal perak dan menyelamatkan perbatasan? Atau apakah dunia akan jatuh ke dalam kehancuran yang lebih besar daripada sebelumnya? Semua itu akan terungkap di masa depan yang penuh misteri dan takdir yang menanti mereka. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.